Dokter juga pastinya menyarankan untuk mencoba susu formula. Tapi nggak semua anak semudah itu menggunakan susu formula. Tentunya pasti ada aja masalah, entah itu dari pencernaannya atau dari yang lain-lainnya. Cocok-cocokan ya ayah bunda, dan nggak semua anak cocok dengan semua susu formula. Hai, assalamualaikum, welcome back to channelnya Mamiko. Kita sharing bareng lagi yuk di Baby and Kids Sharing. Video kali ini Mamiko mau sharing mengenai masukan dari salah satu viewer di video Mamiko yang mengenai cara mengganti susu formula untuk bayi atau balita ya. Di salah satu cara atau tips mengganti susu formula pada bayi atau anak balita itu kan Mamiko pernah nyantumin di poin yang kelima ya kalau nggak salah, itu transisi untuk mengganti susu formula. Ya, transisi di sini maksudnya itu adalah menggantinya secara bertahap. Selain itu, Mamiko juga akan jelaskan di sini apa sih tanda-tandanya yang harus ayah bunda ketahui kalau anak kita tuh memang harus ganti susu formula. Karena kan susu formula itu beda ya sama ASI. Nomor satu, paling the best emang yang terbaik itu tetap ASI ya ayah bunda. Tapi kalau memang karena faktor keadaan, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan ASI bundanya, tidak ada salahnya untuk mencoba susu formula ya. Dokter juga pastinya menyarankan untuk mencoba susu formula. Tapi nggak semua anak semudah itu menggunakan susu formula. Tentunya pasti ada aja masalah, entah itu dari pencernaannya atau dari yang lain-lainnya. Cocok-cocokan ya ayah bunda, dan nggak semua anak cocok dengan semua susu formula. Sebelum Mamiko mulai sharingnya, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya bunda semua tahu kalau ada video dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Apa aja tanda-tanda atau gejala anak kita tuh harus mengganti susu formula? Adanya eczema pada kulit bayi, semacam kemerahan misalnya habis minum susu formula itu badannya langsung merah-merah, itu harus segera konsultasi dan segera diganti susu formulanya. Lalu yang kedua, konstipasi parah. Konstipasi ini maksudnya ke pencernaan ya, entah itu susah buang air besarnya sampai ngeden-ngeden gitu, sampai merah mukanya semuanya, itu kasihan banget, dan mungkin sampai berhari-hari ya nggak pup gitu ya. Kemungkinan bisa jadi tidak cocokan di pencernaannya, itu namanya konstipasi ya, bahkan sampai fesesnya mengeluarkan darah, bercampur darah. Itu harus hati-hati ya bunda, dan segera diganti aja susu formulanya. Yang ketiga itu bayi sangat rewel setiap kali setelah menyusu. Biasanya kan kalau udah nyusu tuh malah kenyang, tidur, anteng gitu ya. Ini malah rewel, nggak nyaman. Itu biasanya ada ketidaknyamanan di perutnya gitu, di pencernaannya, entah itu kembung ya, berasa kembung, berasa nggak enak justru setiap habis nyusu kayak gitu. Kalau anak balita mungkin udah bisa bicara ya, ini aku nggak suka sama susu ini. Tapi kalau anak bayi kan masih belum, jadi kita harus benar-benar lihat reaksinya tuh kayak gimana ya. Keempat, tidak adanya peningkatan berat badan. Sebenarnya berat badan itu berlebihan juga nggak bagus, tapi setidaknya ideal gitu ya, 2 kali berat badan waktu lahir. Dan terakhir, gejala umum alergi udah pasti ada, seperti gatal-gatal, bersin-bersin, bahkan sampai sesak nafas dan muntah berlebihan. Sekarang langsung ke transisinya ya bunda. Gimana sih transisinya untuk mengganti susu formula pada bayi dan anak balita? Yang pertama, kita belinya jangan terlalu banyak, jangan kemasan yang besar ya, supaya kita nggak rugi gitu kalau anak kita nggak cocok sama susu itu. Cari yang kemasan paling kecil, atau kalau nggak tanya-tanya sama SPG-nya ada nggak sampelnya. Yang kedua, takarannya ini harus disesuaikan sama susu sebelumnya ya. Kalau susu sebelumnya kan biasanya tiap susu tuh takarannya pasti beda-beda. Takarannya kalau untuk susu ini segini, kita hitung lagi kalau untuk sufor yang ini seberapa ya, kita banding-bandingin lagi gitu, kita sesuaikan lagi. Yang ketiga, dilihat usia bayinya. Kalau misalnya susu formula itu kan ada tahapan-tahapannya ya, misalnya tahapan 1, 2, 3 ya. Misalnya ini bebelak ya, bebelak tuh ada 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya nggak ada masalah di tahapan pertama, misalnya bebelak 1 atau bebelove ya, nggak ada masalah, ya udah jangan diganti. Pengen ganti nih tapi cuman karena ayah bunda pengen ganti yang lebih murah aja, atau enggak yang kualitasnya lebih bagus,
coba digantinya nanti begitu masuk ke tahapan kedua, ke usia bayi yang sesuai dengan tahapan kedua pada sufor tersebut ya. Karena kalau misalnya udah cocok gitu dengan BB Love itu misalnya, nanti takutnya nggak sesuai sama pencernaannya, kemungkinan nggak suka sama susunya karena udah terbiasa dengan yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya memang udah nyoba nih tapi nggak cocok atau ada masalah, ya nggak harus nunggu usia bayi selesai di tahap 1 itu terus gantinya tuh harus langsung aja segera diganti. Saat baby bisa mengganti merek susu formula, alhamdulillah tidak ada masalah apapun. Penting untuk diperhatikan ya ayah bunda. Jika mengganti susu formula untuk bayi atau anak, jangan hanya dilihat merek atau harganya saja. Tapi yang utama tentunya kandungan vitamin yang ada di dalam sufor tersebut dan anaknya suka atau tidak dengan sufor tersebut. Untuk alasannya kenapa Mamiko memilih sufor merek ini akan Mamiko sharing di video selanjutnya ya. Sampai di sini dulu sharingnya Mamiko kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing lagi seputar susu formula atau baby and kids sharing lainnya, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram Mamiko Intan_Rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Jangan lupa juga follow TikToknya Mamiko untuk menghibur ayah bunda semuanya. Thank you for watching. Sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum, bye bye.